Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ukhuwah al islamiyyah wa bi ni'matil makanul kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Allahumma shrah lana sudurana sir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah selalu menambah nikmatnya kepada kita. Itu adalah karena kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, insyaAllah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua pusaka buat kita. Seandainya kita mau berpegang teguh pada dua pusaka itu, belum menjamin kita tidak akan tersesat buat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Ada 5 langkah menuju takwa. Ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan analisa dari para ulama. Dengan 5 langkah ini, maka sebenarnya ketakwaan itu tidak mustahil kita capai. Langkah pertama disampaikan oleh para ulama adalah bagaimana kita selalu memperbaharui janji-janji kita, muahadah kita. Kita sebenarnya di dalam hidup kita ini, bahkan sebelum kita lahir di dunia, itu penuh dengan perjanjian-perjanjian, muahadah. Perjanjian pertama, ketika kita belum lahir ke dunia ini, maka kepada roh kita Allah bertanya untuk meminta perjanjian kita, sebagaimana terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kamu? Maka ketika itu kita berjanji kepada Allah SWT, qalu bala syahidna. Persaksian kita yang mengandung di situ adalah perjanjian bahwa kita mengatakan kepada Allah SWT, benar engkau adalah Rabb kami. Mengakui Allah sebagai Rabb itu artinya kita telah mengakui bahwa Allah sebagai pencipta kita. Allah juga yang memelihara kita. Dan itu artinya juga kita mengakui dan bersaksi Allah juga yang akan mengatur hidup kita. Karena logis saja, yang menciptakan tentu dia pula yang paling tahu bagaimana aturannya tentang ciptaannya. Seorang yang membuat sebuah karya, motor misalnya, kendaraan, tentu dia yang tahu seluk-beluk sampai kepada rinci-rincinya, detail-detailnya sebuah motor itu. Tentu dia juga yang mengatur apa BBM-nya, kunci-kuncinya, segala macamnya. Itu wajar. Maka ketika kita mengatakan Rabb kami adalah Allah SWT, itu artinya kita
bersaksi, bahkan bersumpah sekaligus. Allah yang akan mengatur hidup kita. Kita tidak berhak. Kenapa? Karena tidak tahu betul kita secara detail tentang diri kita. Tapi Allah sebagai pencipta pasti tahu. Kemudian kita lahir ke dunia, maka disunnahkanlah kita diazankan atau diqamatkan bagi perempuan. Di situ ada kalimat perjanjian, mengingat perjanjian kita kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya aku bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Dan aku bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah SWT. Itu adalah kalimat perjanjian yang diingatkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita. Bahkan lebih dahsyat lagi, kalau Allah sebagai ilah dimaknai oleh ulama alladzi ya'liful qalbi, sesuatu yang mengikat hati, wa huwa hub, dia yang dicintai, wa huwa khauf, dia yang ditakuti. Ilah juga berarti bahwa Allah SWT adalah sebagai tempat sesembahan, menundukkan diri. Allah juga yang kita akui sebagai pemberi rezeki kita, sebagai pemelihara hidup kita, dan tempat kembali kita. Itulah makna dari sebuah perjanjian. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, dalam sholat kita, itu penuh dengan perjanjian. Belum sampai ke Al-Fatihah, doa iftitah saja kita sudah mengungkapkan perjanjian yang sangat dahsyat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku ya Allah, ibadahku selain salat, hidupku bahkan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. Luar biasa perjanjian bahwa hidup dan mati kita adalah untuk Allah semesta alam. Itu baru doa iftitah. Nanti kita masuk ke Al-Fatihah, apa yang kita ucapkan berulang-ulang minimal 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pakai kalimat takkid. Iyyaka, kepada engkau saja kami menyembah. Wa iyyaka, dan kepada engkau saja kami minta tolong. Artinya tidak ada celah buat yang lain, tidak ada sesembahan yang lain, bahkan tidak ada tempat minta tolong yang lain kecuali Allah SWT. Tidak ada minta tolong ke kuburan, minta tolong pada tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu, atau batu-batu tertentu yang dipasang melalui cincin, atau barang-barang tertentu yang dipasang di pinggang kita, atau gambar-gambar tertentu yang dipajang di rumah kita, rumah makan kita, seolah-olah ada yang lain yang bisa membantu kita. Padahal kita sudah mengungkapkan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau saja kami menyembah, dan kepada engkau saja kami minta tolong. Itu perjanjian kita. Dalam tasyahud kita ungkaplah sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu lagi perjanjian. Syahadat kita ulang-ulang. Luar biasa. Belum lagi dan doa-doa kita, ungkapan-ungkapan kita kepada Allah SWT. Banyak sekali perjanjian-perjanjian kita dengan bahasa kita sendiri, bahwa kita akan begini, kita akan begini. Apalagi kadang-kadang dihubung-hubungkan dengan keberhasilan tertentu. Kalau saya begini, saya akan begini. Luar biasa. Tetapi dalam kenyataannya tidak mudah kita memenuhi perjanjian-perjanjian kita. Makanya dalam surah Al-Maidah
Ayat 2 Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhi janjimu. Banyak sekali perjanjian-perjanjian kita. Maka kalau kita mau melangkah menuju takwa, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat janji-janji kita. Kita ulang-ulang janji kita agar kita termasuk orang-orang yang selalu memenuhi janji. Muahadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jalan menuju takwa itu ialah bagaimana kita selalu merasa bersama Allah dalam kehidupan kita. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu memperhatikan kita. Ketika kita merasakan bahwa Allah ada di hadapan kita, ada Allah di sisi kita, maka ketika itulah kontrol diri kita akan bisa berlaku. Walaupun kita mungkin banyak teori-teori, banyak membaca-baca ayat Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum, engkau bersama kamu, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Tetapi dalam praktiknya tidak mudah kita merasakan bahwa kita ini selalu dipantau oleh Allah SWT. Seorang guru pernah mengetes murid-muridnya soal akidah. Tidak disampaikan pada murid-muridnya bahwa di situ adalah ujian, tapi dipanggil saja semua murid-muridnya. Lalu diberikan masing-masingnya satu ekor ayam atau burung. Lalu diberikan satu sebilah pisau. Berikan perintah, kalian semuanya harus memotong ayam ini. Tapi syaratnya tidak ada yang boleh tahu selain diri kamu sendiri. Perhatikan tempat baik-baik, cari tempat yang paling aman, yang paling sunyi, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya kecuali engkau sendiri. Telah perintah kepada murid-muridnya, lalu bergegaslah murid-muridnya mencari tempat-tempat yang sangat tersembunyi, aman dari pantauan apapun, termasuk pantauan semut sekalipun. Kalau ada, berarti ada juga yang tahu. Carinya lah tempat-tempat yang sembunyi, serahkan murid-muridnya. Lalu dalam waktu beberapa menit semuanya kembali membawa ayam masing-masing yang sudah berdarah di lehernya, pisau yang sudah berdarah sebagai bukti bahwa dia sudah menyembelih ayam-ayamnya. Berbarislah murid-muridnya tadi, tetapi ada satu orang yang tidak memotong ayamnya. Selebihnya sudah selesai. Ketika ditanya oleh gurunya, kenapa engkau tidak melaksanakan perintahku? Apa jawabannya? Sudah saya cari kemana-mana, mencari tempat yang sangat tersembunyi. Tetapi ketika saya mau memotong, maka saya teringat perintah tadi. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu selain diri saya. Tapi setiap saya menyembelih ayam ini, saya merasa Allah selalu melihat saya. Allah selalu memperhatikan saya. Berarti ada yang lain yang memperhatikan saya. Kata gurunya, sodaqta. Naam, satu-satunya dari sekian banyak murid-muridnya yang lulus hanya satu orang itu saja. Karena ternyata perintah tadi adalah ujian pelajaran akidah. Biasanya kita ujian pelajaran akidah itu dengan tertulis, ya, nama-nama Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, ya, ayat-ayat, hafalan-hafalan ayat tentang akidah. Tapi oleh gurunya ini tidak. Tesnya tes praktek. Begitulah ketika seorang dites, maka belum tentu dia lulus walaupun dia sarjana akidah. Itulah sebabnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, terjadi penyelewengan-penyelewengan. Padahal menurut logika tidak mungkin. Dia ini penceramah ini, dia ini menulis buku ini. Tetapi tidak semua orang yang tahu, tapi bisa merasakan Allah bersamanya di mana saja dia berada. Umar bin Khattab juga pernah mengetes seorang pengembala. Ketika suruh untuk menjual sebagian dari domba-dombanya, dia tidak mau.
Apa dia jawab kepada Umar? Dia tidak kenal ini. Yang bertanya adalah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Katanya, tidak boleh oleh majikan saya hanya penggembala. Kan dia tidak tahu, kata Umar. Kan kita berdua aja di sini, sebanyak ini domba-domba kamu, tidak akan ada yang tahu. Benar katanya, dia tidak tahu. Majikan saya tidak tahu. Fa aina Allah? Allah di mana? Allah pasti tahu. Selamalah Umar bin Khattab dengan penggembala itu. Saya ini adalah khalifah. Ana Umar bin Khattab. Saya Umar bin Khattab ingin menguji saja sampai sejauh mana ma'iyatullah, seorang penggembala domba dalam kekuasaanku. Mudah-mudahan 2 langkah ini tetap bisa kita kerjakan. Ada 3 langkah lagi yang mungkin nanti pada waktu yang lain akan bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan saya termasuk yang menyampaikan, Bapak Ibu yang mendengarkan, orang-orang yang berusaha dalam hidup kita untuk menuju titel takwa itu dengan melaksanakan 2 langkah tadi, dan mudah-mudahan 3 langkah selanjutnya juga bisa kita lakukan yang insyaallah akan kita sampaikan dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu